Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa Opini, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama aku Terno Padini, tentunya dalam acara Opini, obrolan pas di sini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang yang mungkin kalian juga sering ikuti, pernah kalian lihat juga aktivitas yang menyenangkan tentunya. Dengan tema kita pada hari ini, jalan-jalan yang bercuan bersama dengan Mbak Ternia. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak. Halo Mbak Tari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Tari gimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini kelihatannya seger sekali hari ini. Wow. Sesuai dengan cuaca ya. Cuacanya sangat sekali pokoknya. Sangat cerah. Nah, tema kita kan hari ini adalah jalan-jalan yang bercuan. Kayaknya asik banget kegiatannya Mbak Nia ini ya. Masya Allah ya. Jalan-jalan dapat plus-plusnya juga. Tapi sebelum itu pengen tahu tentang kegiatan Mbaknya dulu. Selain fokus di dunia content creator, kegiatan lainnya apa aja? Aku sebenarnya guru private bahasa Inggris. Oh begitu, oke. Ya. Guru private bahasa Inggris. Itu duluan mana? Content creator atau jadi guru? Sebenarnya konten kreator sih, soalnya konten kreator sebelum lulus kuliah juga udah mulai. Oh, jadi waktu kuliah aktif begitu ya? Kuliah bahasa Inggris juga? Iya. Asikan mana tapi? Kalau dibilang asikan, sebenarnya lebih asikan konten kreator ya. Cuman balik-balik lagi ke background pendidikan, jadi kalau nggak dijalanin kan takutnya ilmunya nanti hilang gitu. Oh ya betul juga ya. Apa cita-citanya sebelumnya memang jadi seorang guru? Sebenarnya dari nafasnya kayak berat banget pemirsa. Sebenarnya aku tuh bingung ya kalau ditanya cita-citanya pengen jadi guru atau enggak. Cuman memang dari sekolah, dari SD dulu aku tuh punya guru favorit, guru bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi itu yang menghantarkan ngambil bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Apa dari guru itu yang sehingga memotivasi Mbak sampai mengambil jurusan itu, kenapa? Karena mungkin kebetulan guru bahasa Inggris aku dari SD, SMP, SMA itu semuanya percaya diri, terus kayak eye catching, kayak kalau mereka masuk ke kelas itu wow, ini bisa jadi panutan. Miss ini nih gitu ya. Benar. Pokoknya kita udah pasti tahu nih, guru bahasa Inggris nih pasti nih. Iya Gitu. benar. Dan Jadi sebenarnya orang tua ya? juga, ya benar. Oh, orang tua juga. Orang tua juga memotivasi untuk jadi guru seperti itu. Ini memotivasi atau sedikit dipaksa? Memotivasi sih. Memotivasi okay. Sebenarnya. Nah ini kan udah sebelum itu kan udah di dunia content creator, artinya kayak udah tahu nih pekerjaan yang nyamannya di sini. Benar. Pastinya seperti itu. Terus tiba-tiba ngambil deh job deh sebagai seorang guru, menjalankan sesuai dengan background pendidikannya. Iya. Itu sebelum itu pernah kayak ada dilema gitu nggak sih? Sejauh ini nggak pernah ada dilema sih, justru itu kenapa aku mau jadi guru private, karena kan waktunya lebih fleksibel gitu. Okay. Jadi kalau misalnya kita di instansi atau di perusahaan tertentu kan susah ya Mbak betul. ya, kalau mau sambil-sambilan gitu. Oh begitu. Nah ini ketika jadi seorang guru private, nyambil tetap ngambil konten kreatornya juga, itu artinya kan fokusnya sedikit terbagi. Gimana sih konten kreator kan kalau dibayangin aku kayak walaupun terlihatnya yang kita lihat ya pemirsa ya aktif banget, asik kelihatannya, cuma nge-tag videonya, belum lagi editingnya, nyusun kata-katanya, itu gimana tuh mulai terbagi waktunya? Lebih ke time management aja sih ya Kak. Kayak kalau di weekdays itu mungkin dari siang sampai sore aku fokusnya di ngajar. Dan karena waktunya juga fleksibel, kalau misalnya orang tua dari murid itu kayak minta ganti hari, itu kan kesempatan ya untuk apalagi kita itu kalau buat video untuk, boleh nyebutin platform kan? Boleh. Oh boleh ya. Kalau untuk bikin video TikTok itu tuh bisa satu hari itu bisa beberapa tempat. Nah jadi kita benar-benar gunain atau manfaatin waktu weekend biasanya. Ya cuman itu lebih rame ya Mbak ya. Jadi kayak agak gitu. Agak riweh sedikit gitu ya. Tapi kalau dunia konten kreator nih Mbak, itu kalau lihat kan sekarang udah banyak banget konten kreator, khususnya di Bengkulu pun udah banyak yang baru, yang lama juga tetap eksis ya. Benar-benar. Nah kalau Mbak sendiri terbilang nih cukup lama ya, dari tahun 2021? Dari tahun 2021. 2021 waktu itu sambilan kuliah. Iya. Tetap
konten pertamanya waktu itu apa Mbak? Ingat nggak? Awalnya itu aku buat konten skincare. Oke. Sebenarnya skincare yang dipakai sehari-hari aja sih. Itu di mana waktu itu? Di Instagram atau di TikTok? Di TikTok. Oh, dari awal juga dari di awal TikTok. emang udah di TikTok. Iya. Oke. Jadi dari awal buat konten skincare, terus baru brand-brand ngajakin kerjasama, terus makin kesini kayaknya lebih tertarik ke apa? Ke food and travel gitu. Karena kan kalau skincare cocok-cocokan ya, dan Betul. kan banyak banget gitu apa brand-brand. Tapi kalau food kayaknya di seluruh Indonesia juga ada, dan apalagi hotel-hotel rekomendasi kayak gitu kan. Jadi kayak di situ jadi tempat untuk promosi seperti itu. Tapi memang fokus awalnya waktu itu udah di TikTok ya. Iya. Memang ada pikiran jangka panjang gitu untuk membesarkan akun TikToknya atau seperti apa? Karena kita pasti awalnya itu di Instagram biasanya gitu kan, jarang yang langsung ke TikTok. Kalau sekarang mungkin iya, tapi di tahun 2021 kayaknya orang lebih ke Instagram masih gitu-gitu ya. Oh gitu. Kalau aku awalnya di TikTok itu kan berawal dari iseng ya. Kayak Iseng yang- doang, itu nggak iseng doang ada sebenarnya. niat gitu ya berarti ya? Enggak, cuman makin kesini kayak menarik juga ya, jadi ya udah dijalanin apa yang ada di depan mata aja. Oh gitu. Jawabannya aman sekali pemirsa. Iya. Karena kalau kita nggak enjoy kan bakal jadi tekanan ya Kak ya. Oh ya betul sih. Jadi waktu itu fokus ketika viewersnya naik berarti ya? Viewersnya naik, udah itu langsung fokus untuk post lagi video berikutnya tuh seperti apa? Sempat ada naik turun views, ada naik turun, tapi yang penting kita konsisten aja. Konsisten, apalagi kalau kita udah tahu niche atau konten kita itu arahnya kemana, yang penting konsistensi. Soalnya banyak juga kan yang nanyain gimana sih biar videonya rame. Sebenarnya tuh nggak ada rumus tertentu Mbak, nggak ada rumus tertentu. Yang penting kita konsisten, terus sekreatif mungkin, jadi diri sendiri. Yang penting itu jadi diri sendiri. Percuma kalau kita tahu rumusnya, buat konten ini yang bagusnya yang ini, terus gayanya gini. Enggak, itu harus sesuai karakter kita sendiri, harus sesuai style kita sendiri, jadi diri sendiri kayak pokoknya gitu ya. Ya kan sering jadi pertanyaan juga, kadang tuh orang udah edit abis-abisan, udah merasa udah bagus banget, udah disusun dengan sedemikian rupa, tapi nggak FYP juga. Biasanya kayak gitu, viewersnya nggak naik-naik juga. Itu sebenarnya aku lagi ceritain diri aku sendiri. Oh gitu. Oke. Biasanya tuh kayak sulit banget untuk naik. Itu gimana sih awalnya waktu itu? Sampai viewersnya naik, terus FYP juga. Sebenarnya kalau kita sering lihat video-video yang rame FYP kayak gitu, jadi di 10 detik pertama video itu Mbak, namanya hook. Jadi gimana caranya kita tuh menarik perhatian netizen untuk stay nonton video kita sampai habis. Nah, kalau netizen itu udah nonton video kita sampai habis, itu kemungkinan bakal lewat lagi di FYP kita dan disebarkan ke teman-teman atau followers kita kayak gitu. Jadi fokusnya di hooknya dulu. Di hooknya dulu 10 detik pertama itu mungkin dari, kalau kita voice over ya, mungkin dari intonasi, terus kalau dari visualnya apa yang menarik kayak gitu. Gimana caranya kita tuh menarik perhatian orang untuk apa nih kayak gitu. Jadi malah kepo gitu ya. Jadi kadang terkesan kayak clickbait, tapi jangan sampai bohong. Kadang kalau clickbait kan ternyata apa yang yang disampaikan di cover nggak sesuai kayak gitu. Oh gitu. Jadi kuncinya di 10 detik ya? 10 detik pertama. 10 detik pertama itu dulu cari yang menariknya seperti apa. Nah, Mbak waktu awal mula itu kan iseng doang nih. Udah mikirin nggak hooknya seperti apa? Enggak dong. Atau itu ketemunya ketika setelah jalan? Itu ketemunya ketika setelah jalan dan setelah, kan kita kalau di agensi TikTok itu ada kayak monthly meeting, Zoom meeting kayak gitu. Jadi itu diajarin ada step by stepnya, kayak gimana nih, apa nih yang menarik perhatian untuk bulan ini. Terus kalau untuk selanjutnya tuh apa nih yang gimana ya maksudnya mengikuti perkembangan kayak gitu, mengikuti lihat yang lagi hype tuh apa gitu ya. Jadi awalnya nggak kepikiran sih gimana, ya udah ngalir aja. Apalagi kalau pemula atau awal-awal kan pasti ada satu konten kreator yang jadi panutan kayak gitu ya. Udah masih ngikut seperti itu.
gitu. Gitu. Jadi belum tahu nih karakter kita sendiri tuh Seperti apa. Terus belum tahu apa ya yang menarik yang bisa kita tonjolkan kayak gitu. Ya biasanya kan bingung kan, karena mikirnya sekarang kayak skincare yang buat udah banyak, Iya, food benar. vlogger juga udah banyak, traveling juga udah banyak. Jadi orang tuh biasanya bingung sampai mereka nggak tahu nih pengen buat apa gitu Iya, sebenarnya. benar. Tapi sempat nggak sih ngalamin kebingungan kayak gitu, Mbak? Sempet dong, sampai sekarang juga kan konten aku masih campur ya. Jadi kayak Oke. skincare masih oke, asalkan yang bener-bener aku pakai dan aku bener-bener tahu produknya. Terus ada beberapa lokal bisnis yang ajak kerjasama juga oke. Jadi sebenarnya walaupun kita tuh nggak di satu niche, asalkan orang tuh udah tahu, kita mungkin kayaknya bakal terus-menerus Terus-menerus ditonton gitu ya. kayak gitu. Yang penting konsisten. Penting konsisten. Ini 2021 mulai diseriusinnya, mulai fokusnya di tahun kapan atau di pertengahan? 2023 awal. Oke, 2023 awal. Agak lama juga berarti ya. Lumayan. Memikirkan untuk fokusnya. Berarti sebelum itu kontennya skincare masih nyampur juga. Masih belum? nyampur, kadang dance dance gitu. juga. Oh. Masih Statue ya? Iya. Oh, belum ada saat itu. Saat itu. Velocity juga belum Belum ada. ada. saat itu. Jadi masih nyampur. Nah, kalau sekarang udah fokus ke promosi kayak gitu. Oke, jadi lebih fokusnya ke promosi aja. Jadi itu semacam akun udah profesional gitu ya. Iya, benar. Nggak ada lagi tuh yang kayak ngasal. Biasanya sebelum itu kan Iya. ngasal kan yang dance lah dan lain-lain. Iya benar. Mungkin sekarang kalau dance beraninya post di ini ya, story mungkin. Story TikTok Di kan story udah ada. TikTok. Berarti lebih dipikirkan gitu ya, apa nih konten yang akan diupload gitu ya. Nah, ini ketika akhirnya memutuskan untuk menjadi akun yang profesional dan alhamdulillah juga ada benefitnya, itu bagaimana tuh Mbak? Jalannya menuju itu tuh seperti apa? Sebenarnya banyak pertimbangan ya, kayak cara mengatur waktu. Cara mengatur waktunya seperti apa dan seperti bagaimana? apa. Tahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Oke. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Tas di sini.